Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aquita. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Kita Surya Intan. Kali ini aku akan bacakan untuk Libra ya. Siap-siap teman-teman, Libra merapat yuk. Kumpulkan dulu energi Libra di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Untuk kehidupan kamu ya. Oh, kehidupan asmara dan secara umum ini ya teman-teman. Untuk financial juga bisa ya nanti. Page of Pentacles, The Hangman. Alright. Page of Pentacles butuh penjelasan untuk Page of Pentacles. Past life. Oh, sepertinya masih belum bisa move on dari orang dari masa lalu kamu ya, gitu. Mantan bisa jadi, atau seseorang yang pernah kamu kenal di masa lalu tuh yang sangat berkesan gitu. Atau barangkali ada di sini yang masih mengingat-ingat kesalahan dari masa lalu gitu ya, masih belum bisa memaafkan diri sendiri bahkan ya. Aku melihat di sini gitu teman-teman. Padahal sebenarnya sekarang keadaannya udah baik-baik aja dan orang yang kamu salahi itu memaafkan kamu gitu. Cuman kamunya aja kayaknya yang menyesal gitu ya. Author. Ya, disarankan di sini kalian menulis atau membaca buku. Bisa juga ini pekerjaan dari kamu atau pasangan itu berhubungan dengan menulis, editorial gitu ya, pengarang artikel, bisa juga cerita atau buku, novel dan lain sebagainya ya teman-teman. Ini juga bisa digunakan untuk seperti menulis cerita, jadi kita meluapkan isi hati atau ibaratnya curhat gitu ya, curhatnya dengan cara menulis buku atau banyak hal yang bisa dilakukan ya yang berhubungan dengan dua hal ini gitu. Mungkin bisa juga kalau kalian punya rencana, coba ditulis dulu lah di buku gitu ya, dicatat poin-poin yang penting, yang apa yang buat kamu sedih mungkin. Nah, diluapkan di situ, nanti kamu coret atau kamu buang atau kamu bakar tulisan itu ya. Anggap saja itu sudah membuang masa lalu, jadi untuk healing atau menyembuhkan luka batin, jadi tidak akan terbawa lagi ke masa depan gitu ya teman-teman. Kemudian terapi yang lain bisa juga ya untuk menuliskan impian-impian kamu ya lewat buku, karena ada yang bilang ya teman-teman, ini banyak sih yang membicarakan tentang LOA atau Law of Attraction, atau memanifest sesuatu, menarik sesuatu untuk diwujudkan menjadi kenyataan, itu adalah dengan menulis. Jadi banyak sekali fungsinya ya, menulis impian kamu apa. Kamu tulis misalkan, aku kaya, aku sehat, aku menjadi seorang yang terhormat, kemudian aku dimudahkan segala urusanku gitu ya, ditulis aja gitu. Jadi nggak perlu pakai kata semoga di depannya, karena kalau semoga itu belum tentu jadi atau enggak. Tapi kalau kamu langsung menulis aku kaya, aku pintar, aku beruntung, nah itu kalian akan mendapatkan itu secara langsung gitu ya, gitu teman-teman. Jadi kita sendiri yang menciptakan dunia kita. Oke guys, kalau kakeknya kita ya pernah bilang nih, ini bocoran aja sih teman-teman, kakek saya tuh pernah bilang kalau kita itu hidup di dalam pikiran kita. Oke, maka dari itu kita harus bisa mengontrol, mengendalikan pikiran kita dan hati kita untuk selalu positif, selalu baik gitu ya. Jadi getaran itu akan sampai ke sekitar kita dan nantinya juga akan kembali kepada kita lagi baik gitu ya kan. Kalau kita mengeluarkan baik, nanti yang jadi bumerang ke kita lagi juga karmanya juga baik gitu ya. Harapannya seperti itu ya teman-teman. Dan menulis juga bisa merilekskan pikiran, otot-otot yang tegang ya, karena ya pikiran itu ya kalau kata Bang Roma santai. Syaraf tegang karena berpikir sehari-hari. Nah, itu cara melepaskannya juga salah satunya adalah menulis. Oke. Atau membaca buku, barangkali kalian
haus akan ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih. Ya bisa juga tuh karena stres itu juga karena kurang wawasan juga bisa ya. Oke, selanjutnya untuk ini ada melibatkan satu pernikahan gitu ya di sini, di situasi ini kamu dengan pasangan. Jadi kemungkinan akan ada yang menikah. Kemudian ada apa lagi nih semesta? Masih mengumpulkan biayanya gitu ya, tentang finansial masih mempersiapkan gitu ya. Tapi kayaknya kamu sudah sudah mulai bisa mengalokasikan itu dengan bijaksana gitu, untuk keperluan yang satu, yang kedua, yang ketiga gitu ya. Cuman mungkin sekarang agak sedikit menurun mungkin ya, karena adanya demo ini ya teman-teman, demo besar-besaran gitu ya. Sabar aja dulu ya. Ini ada sedikit perenungan gitu ya, kalau misalkan nanti pekerjaannya nggak sesuai dengan yang sebelumnya itu gimana gitu ya, kalau misalkan nanti menurun gimana ya. Itu makanya tadi diperlukan ini skill yang lain ya, menulis yang tadi aku bilang. Kamu tulis afirmasi positif misalkan, intinya doa ya. Bisa juga kamu menuliskan tentang doa untuk negeri kita yang tercinta ini, boleh. Keadaan global juga bisa, karena nantinya kan tulisan itu akan berbalik kepada kita, doanya akan menjadi kenyataan gitu ya maksudnya ya. Banyak teman-teman aku yang dulu membahas tentang ini ya teman-teman, karena dulu sering ikut seminar juga, berteman dengan orang-orang penting di beberapa perusahaan gitu ya, waktu masih kerja zaman dulu ya kan, kita sering sharing, jadi makanya kenapa kita mengerti gitu, sedikit banyak mengerti lah. Tapi memang benar, kalian coba deh praktikan nanti ya, ambil kertas atau buku, kalian ambil pena, pensil atau ballpoint, kalian coba tulis misalkan aku mendapatkan berapa rupiah bulan ini. Mungkin misalkan belum tercapai bulan itu juga, bisa bulan depannya atau bulan depannya lagi gitu ya. Intinya jangan ditunggu gitu ya teman-teman, tapi itu pasti akan datang, entah datangnya pelan-pelan atau sedikit demi sedikit, akhirnya totalnya menjadi yang kamu impikan yang tadi. Misalkan kamu pengen 10 juta, kemudian datangnya 1, 3, 5 dan seterusnya sampai totalnya 10 juta misalkan kayak gitu. Jadi nggak selalu langsung 10 juta. Kemudian contoh lain tuh bisa juga berupa barang yang lain yang jumlahnya nilainya itu sama dengan 10 juta gitu, maksudnya aku di sini gitu ya. Saya butuh penerangan nih semesta untuk yang 4 pedang ya. Iya, merenung tentang keadaan sekarang juga bisa ini ya teman-teman. Aku melihatnya situasinya bakal kayak gimana gitu nanti. Oke. Ada kartu yang jatuh guys. Nah ya kan, ya masih ya berhubungan dengan ini ya teman-teman, karena ini apa yang terjadi di negara kita ini ya, ini berdampak pada segala aspek. Jadi wajar lah kalau kita mengkhawatirkan sesuatu ya, perekonomian nanti gimana, bakalan turun atau gimana gitu ya. Tapi nanti ada aja rezeki gitu ya, jangan takut ya teman-teman, pasti rezeki itu bisa datang dari arah manapun gitu kan. Intinya kamu fokus aja ke tujuan kamu, oke? Fokus ke apa yang kamu ingin capai, itu yang paling penting. Gimana caranya terserah, nanti Tuhan yang memikirkan itu gitu ya. Intinya kamu percaya aja, kamu bakal sampai ke sana ya. Kalau untuk yang ini, yang seseorang yang dari masa lalu, misalkan dia mengganggu hubungan kamu yang ada di masa sekarang, sebaiknya ini diselesaikan dulu, atau kalau bisa dilupakan kalau misalkan sudah tidak ada urusan dengan yang lalu gitu ya, supaya tidak mengganggu hubungan yang sekarang gitu, dan nanti masa depan juga, apalagi kalau misalkan sudah memiliki anak ya teman-teman. Iya, di sini aku lihat masih banyak chaos gitu, masih kayak
pikiran-pikiran yang ibaratnya kusut seperti benang gitu, itu nggak perlu ya, lepaskan aja. Ya boleh kita, namanya juga manusia, memang wajar ya kita kadang khawatir atau gimana, kita ingin menyusun rencana tapi rencana kenyataan kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Nggak apa-apa, kita bisa menyiapkan untuk rencana yang lain, kedua rencana cadangan gitu ya. Oke teman-teman, apalagi nih, apalagi ya, coba cek. Oh, isi hati pasangan kamu ya, aku mau tahu. Oke, jadi kalian tetaplah harapan yang positif, tetap punya harapan yang positif gitu teman-teman ya, karena harapan itu yang bisa memperpanjang umur kita dan juga bisa pasangan lu nggak bisa berhenti mikirin kamu. Dia sempat menyesal pernah mengatakan sesuatu yang mungkin menyakiti kamu ya. Balik lagi, kita tadi membicarakan sebelumnya tentang harapan. Kita harus memiliki harapan karena itu merupakan bibit dari perwujudan mimpi menjadi kenyataan gitu maksudnya ya. Dan itu bisa memunculkan semangat. Jadi ibaratnya apa ya, itu seperti bara api, seperti apa sih kalau orang ini, jadi baranya seperti bahan bakar atau arang gitu ya teman-teman. Oke guys, kemudian kalian pasti penasaran siapa sih yang di-link dengan Libra. Ada Capricorn, kira-kira ada yang resonate nggak nih? Kalian boleh komentar ya teman-teman. Tuh, ini satu lagi ya, banyak banget. Gemini, Scorpio, Sagittarius, Cancer, Capricorn yang di-link dengan Libra, atau bisa juga zodiak yang lain yang tidak muncul di sini. Oke guys, kalian sehat selalu ya, jaga diri baik-baik dan jaga lingkungan di sekitar kita juga dengan baik, karena nanti efeknya juga akan kembali ke kita lagi. Oke? Semoga Indonesia segera sembuh dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share juga ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian tahu ada informasi bagus di sini. See you guys on the next video. Bye. I love you. Mwah.